tenang gitu, mereka mau meditasi. Dan orang seperti ini biasanya makanannya tuh maunya makanan yang sehat, jangan dikasih makanan yang junk food ya, maunya makanan yang sehat, yang, pokoknya tidak ada pestisida gitu ya, minumnya juga mungkin nggak mau gula-gula ya, hanya minuman yang benar-benar air putih atau jus yang fresh tanpa gula, itu mereka kan suka sekali. Nah, wisata seperti ini sekarang sedang dikembangkan dan, dari Kementerian Pariwisata sendiri apa ya, menghimbau orang untuk membuat wellness tourism seperti itu atau mindfulness seeker gitu ya. Nah, ini mulai dicari, tujuannya adalah untuk mengistirahatkan jiwa dan raga, supaya nggak berisik-berisik otaknya, supaya bersih dari segala, pikiran negatif gitu ya. Nah sekarang ini lagi penting banget karena apalagi bukan cuma untuk orang dewasa yang stres, tapi anak remaja pun sekarang sudah banyak yang stres ya, tuntutan di sekolah itu tinggi sekali. Jadi kalau kita udah tahu ya, kita kita udah tahu nih customer kita maunya apa, atau kita sendiri maunya apa, akan lebih mudah dalam pengaturan perjalanan. Nah, sekarang tinggal kita tentuin nih budgetnya, ya, oke. Nah, eee, buat teman-teman yang udah join di sini, terima kasih ya sudah join di sini dan, saya akan informasikan bahwa e-book ini boleh, diberikan kepada secara gratis kepada yang ikut kegiatan pada malam hari ini, ya. Buat yang nggak ikut kegiatan pada malam hari ini, tetapi, member, ya, tetapi member akan diberikan diskon khusus. Buat yang bukan member, itu tetap harganya di 35.000 gitu ya. Nanti linknya akan kita bagikan di, apa namanya, di grup komunitas kita. Jadi kita ada komunitas, jadi silakan, tetapi kalau misalnya mau beli langsung buat yang tidak, kenal dengan saya di sini, linknya akan, saya share di YouTube, di channel YouTube, di channel Instagram, di bio saya di Instagram, itu saya akan letakkan link buku ini, gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah join dan yang mau join itu nanti akan dapat, buku ini secara gratis. Oke, eee, yang penting lagi di dalam trip dan sering dilewatkan orang adalah dokumen perjalanan. Ya, dokumen perjalanan teman-teman ini sangat krusial. Saya bingung ya masih banyak, teman-teman kita yang nggak tahu bedanya antara paspor dengan visa. Gitu. Ini agak, gimana ya, nggak tahu bedanya paspor dengan visa, padahal ini kan penting banget. Nah, paspor sendiri itu berfungsi seperti KTP, ya KTP. Kan kita kalau di Indonesia nggak punya KTP gimana ya? Nah, kalau kita keluar negeri KTP kita nggak berlaku, yang berlaku adalah paspor, gitu. Jadi ini harus dibedakan itu. Nah, kalau visa bagaimana? Kalau visa itu adalah izin masuk ke negara-negara tertentu. Nggak semua negara itu pakai visa. Contohnya ya, nah ini saya udah kasih apa sih yang namanya dokumen. Nanti teman-teman bisa ngeklik ya di sini. Saya udah kasih lamannya di sini, linknya ya. Kemudian, nah ini namanya dokumen. Fungsi dari dokumen itu sudah dijelasin sama saya tadi, ya. Pasport itu apa, boarding pass itu apa, itu juga masuk dalam dokumen. Boarding pass itu adalah kalau kita udah beli tiket, terus kita mau naik ke pesawat, ya ibaratnya kalau kita tuh udah beli beli voucher hotel, terus kita mau masuk ke kamar, voucher itu kita tukar dengan kunci ya. Nah sama, kalau kita udah beli tiket pesawat, kita mau naik ke pesawat, kita tukar dengan kunci, kuncinya namanya boarding pass, ya. Nah, tiket lain lagi, tiket itu adalah bukti kalau kita udah bayar, gitu ya. Voucher juga, tadi voucher dibawa ke hotel, itu bukti kita udah bayar, nanti kita ditukar dengan kunci, gitu ya. Nah, kalau keluar negeri gimana? Ini saya kasih contoh, ya, ini saya kasih contoh. Oke. Nah, mmm
Sorry. Ya, saya tadi sedang bermasalah dengan teman-teman yang nggak bisa buka ini ya, nggak bisa buka link ya. Coba ya, saya mau coba untuk siapa aja yang udah join. Karena yang udah join ini kan mau dikasih free ya, mau dikasih buku free. Ya, nah ini saya contoh ya, ini saya coret-coret nih, karena nggak boleh tahu kan, itu kan data pribadi ya. Ini paspor bentuknya tuh kayak gini. Ya, sekarang paspor berlaku 10 tahun, tapi ada yang masih 5 tahun juga yang non elektronik. Tapi sekarang juga non elektronik juga 10 tahun ya, nggak ada 5 tahun lagi. Dan elektronik juga ada yang 10 sampai 5 tahun. Ada yang sekarang kenapa sih orang harus elektronik ya? Sebenarnya elektronik itu cuman manfaatnya cuman bisa dapat visa Jepang, udah gitu aja. Nggak nggak apa ya, manfaat lainnya kayaknya nggak terlalu bagaimana juga gitu ya. Oke. Nah, terus di sini saya nanti teman-teman bisa baca buat yang sudah punya e-book-nya. Sebentar. Saya sedang kok hilang lagi ya? Screen not visible. Oh, mungkin karena saya sedang membuka akun lain. Udah kelihatan belum? Oke, saya rasa udah kelihatan ya. Tadi mungkin karena saya sedang membuka link WhatsApp. Karena saya harus taruh di sini. Tapi it's okay, nanti teman-teman coba buka aja, nanti saya kasih. Oke, ini wajib diketahui ya. Masih banyak loh, ada beberapa yang tanya sama saya mau kirim tamu ke Thailand misalnya, tapi visanya bagaimana? Thailand nggak pakai visa gitu loh ya, harap dimengerti. Dan sebenarnya negara mana aja sih yang kita nggak perlu pakai visa, ya? Ini negara-negara yang nggak perlu pakai visa yang udah pasti adalah negara ASEAN. Negara ASEAN itu kita bisa tinggal di negara itu tuh sampai 1 bulan, nggak ada masalah. Contohnya, kita tinggal di Singapura, tinggal di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Vietnam, Kamboja, ya kita boleh 1 bulan. Kecuali kita di Brunei Darussalam sama di Laos. Ya, Laos, Myanmar, kita cuma boleh 14 hari. Selebihnya kita nggak boleh ya, harus pakai visa. Nah itu sebenarnya udah contoh ya. Terus selain negara ASEAN, mana lagi yang kita nggak perlu pakai visa? Ya, kalau kita tadi punya paspor elektronik, kita ke Jepang boleh bebas visa. Ya, tinggal melapor saja. Ya. Kalau kita udah punya paspor Amerika, sekarang juga kita tinggal masuk Kanada, tinggal lapor aja. Hong Kong juga nggak pakai visa, 14 hari. Ya, 14 hari. Oke. Kalau sisanya ya, Macau itu nggak perlu pakai visa. Nah, kalau kita dari Hong Kong, kita mau masuk ke China di Guangzhou, itu juga nggak perlu ngurus visa dari Indonesia, bisa diurus di Macau, bisa diurus di Hong Kong, gitu, ya. Jadi lebih mudah. Nah ini perlu pengetahuan ya, perlu pengalaman ya untuk hal yang seperti ini. Kemudian Aman dan Qatar, ya Qatar, itu kita bebas visa. Kalau di Amerika udah pasti nggak ada visa ya nggak bisa masuk ya, wajib. Tapi masih ada daerah seperti Ekuador, Peru, ya, Brazil, Kolombia, ya kita tuh nggak pakai visa nggak apa-apa. Turki kita nggak pakai visa nggak apa-apa. Ya, Fiji, Mikronesia. Ya, tapi yang jelas kalau kita ke ASEAN. Nah, kalau orang Indonesia kan rata-rata bolak-balik ke sini aja. Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, ya nggak usah khawatir, itu nggak usah pakai visa. Jadi jangan sampai ada yang baru-baru ini ada yang ngotot banget sama saya. Pokoknya saya mau bikin visa ke Malaysia gitu ya.
Saya bilang Malaysia tuh tidak pakai visa. Bagaimana saya harus dipaksa bikin visa gitu loh ya. Kalau tanpa visa, kok maksa banget harus pakai visa, saya jadi nggak paham nih. Ya, kecuali memang kita di sana mau kerja. Ya kalau mau kerja itu pasti ada surat kerja dari negara itu. Contohnya ya, kayak ada orang yang mau kerja jadi IT di Singapura. Nanti perusahaan di Singapura itu akan bikinin surat untuk supaya dapat visa kerja. Nah, itu lain cerita. Ya, lain cerita. Tapi kalau misalnya cuma jalan-jalan, ya sebulan ya nggak akan ada yang ngomelin gitu. Kalau di ASEAN gitu ya. Jadi ini harap dipahami. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa klik di linknya udah saya kasih di sini ya. Nah, kemudian ada ini yang paling seru, cara milih hotel. Ini kasus ya, kasus banyak banget orang yang kayaknya kejebak di sini. Jadi pertimbangan hotel itu maksudnya gini, eee, kita mesti sebagai travel consultant ya, teman-teman, saya anggap yang join di sini adalah, travel consultant. Sebagai travel consultant, kita tuh harus tahu dulu kalau orang misalnya, "Saya mau yang murah," gitu ya, customer misalnya, "Saya mau yang murah." Oke, murah bagus ada nggak? Ada, teman-teman. Murah, bagus, letaknya jauh dari pusat kota. Suka ada yang murah, tapi bagus. Cantik, besar, bersih, tapi jauh gitu ya. Eee, Mungkin kalau orang Indonesia suka bilang, "Cakep sih hotelnya tapi horor." Kan suka ada yang cerita kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya bukan horor, karena lokasi dia membuat hotel itu harganya tidak bisa menjadi mahal gitu. Tapi ada hotel di tengah-tengah tengah-tengah Jakarta, tengah-tengah kota, tapi jelek, kamarnya sempit ya, terus kotor mungkin ya, terus, pokoknya nggak ada sesuatu yang bagus lah, ada misalnya pun ada, kolam renang juga kolam renang kotor, harganya mahal. Karena apa? Lokasi, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa bisa ngelihat nih, kalau mau yang murah ya, tapi bagus dan bersih, bilang sama klien, carinya di pinggir kota ya, gitu. "Wah, kok pinggir kota jauh dari mana-mana?" Kan kita sediakan mobil. Nah, kita tawarin, kita siapin mobil untuk selama nanti perjalanan nggak usah repot, gitu ya. Kalau selama itu nyewa mobil, mau hotel di pinggir kota, nggak apa-apa. Tapi kecuali orangnya nggak beli mobil, cuman mau beli hotel aja sama kita. Atau mau cari hotel aja. Mau yang bersih, yang bagus, ya pasti kena harga mahal karena di tengah-tengah kota, apalagi di pusat keramaian yang banyak banget kulinernya, wah itu ya, hotel bintang 2 aja udah pasti mahal. Hotel bintang 5 ya harganya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Nah, jadi kita di sini dipahamin dulu nih, bahwa ini adalah, hotel tuh seperti ini gitu ya, karakter hotel seperti ini. Nah, kebanyakan tuh kan, eee, saya sendiri sering membuat review di TikTok ya, review jujur gitu di TikTok. Saya cuma tunjukin aja fasilitas gitu, tapi kan orang bisa lihat seberapa bersihnya, seberapa, bagusnya, seberapa kerennya hotel itu, saya selalu tunjukin gitu. Sebetulnya hotel ini seperti apa gitu ya. Jadi review jujur. Nah, banyak orang yang melihat review hotel itu dari TikTok live gitu ya. Nge-review di situ terus, wah bagus ya, tanpa kreator atau influencer di TikTok itu menjelaskan how to get there. Bagaimana caranya mencapai hotel itu. Ternyata untuk mencapai hotel itu, aduh astaga, jalanan cuma bisa satu mobil, sebelah kiri jurang, ya wah ini ya, hal yang kayak gini nih harus diperhatikan nih, ya. Jadi harus cari tahu review yang benar. Kita cari review di Google Map, ya atau Google Review, itu ada. Kalau di Google, orang biasanya membuat review dengan jujur apa adanya. Jadi, jangan langsung begitu saja percaya, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya grade-nya. Saya di sini memberikan saran untuk pakai Accor Group, ya, Accor Hotel Group. Kenapa saya suka pakai Accor? Accor itu standar internasional, ya. Lebih di 101
kota di dunia. Nah, kalau misalnya klien saya mau yang budget, saya kasihnya di Ibis. Ya, di Ibis. Mau Ibis style, Ibis budget. Selama itu Ibis, yang membedakan itu cuman fasilitas atau size kamarnya. Ya, ukuran kamarnya kecil, fasilitasnya mungkin nggak ada kolam renang, nggak ada ruang meeting gitu ya, cuman bener-bener kamar doang. Tapi standar kebersihannya, yes bersih. Standar makanannya, ya mungkin tidak seperti yang kelasnya Sofitel, tapi paling tidak American breakfast. Ya ada roti, ada makanan lokal, ada jus, ada kopi, ada teh, gitu ya. Itu untuk yang paling murahnya di Accor. Jadi saya kalau mau daripada saya ngambil bintang 3 yang saya nggak kenal, lebih baik saya ngambilnya Accor. Itu seperti itu. Apalagi kalau misalnya saya mau ngambil bintang 4 atau bintang 5, kalau ambil Accor rata-rata lokasinya bagus. Gitu ya. Jadi kalau di Accor itu kalau kelas menengahnya itu kayak teman-teman bisa lihat kan Mercure, Novotel, itu yang menengahnya tuh. Kalau udah ngelihatnya kayak Fairmont ya, Sofitel gitu, Pullman, itu berarti itu yang paling tinggi grade-nya di Accor. Jadi enak, ikut aja Accor. Jadi teman-teman yang suka nginep-nginep juga coba join di Accor Group aja gitu ya. Nah, kemudian bab berikutnya adalah pesawat. Ini sudah pernah saya bahas di kelas sebelumnya ya. Bahkan saya juga pernah bahas di video YouTube sebelumnya mengenai konfigurasi pesawat, mengenai harga promo yang ada gradasinya. Jadi ada harga termurah cuma 10 seat. Setelah itu harga lebih mahal lagi, setelah itu harga lebih mahal lagi, setelah itu harga lebih mahal lagi. Nah, yang harga super promo ini biasanya cepet banget habisnya gitu ya. Nah, itu berarti nanti kalau udah cepet habis, pas kita booking, kita tiba-tiba udah masuk ke yang kelas di atasnya gitu. Nah itu. Tapi kalau ke travel agent, kita biasanya punya sistem di mana kita akan kelihatan nih, kelas promo itu tinggal 1, kelas yang berikutnya masih ada 2, kelas yang berikutnya lagi masih ada 10 misalnya. Nah kita bisa sarankan ke klien untuk promonya ngambil yang 1, ambil ini dulu deh, yang 2 ambil ini, sisanya ambil ini, jadi harganya lebih murah. Tapi kalau pakai sistem di aplikasi, biasanya kalau misalnya bookingnya berlima atau berenam, dia akan lompat langsung di kelas yang tinggi. Jadi harganya langsung tinggi gitu. Nah ini bisa dijelasin juga ke teman-teman, ke kliennya ya. Nah ini di sini saya kasih tips contekan. Gimana caranya dapetin harga murah ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau cari, wah saya pengen murah tapi nggak tahu kapan, nggak apa-apa. Kita ambil aja cari di Skyscanner yang klik explore everywhere. Artinya ke mana aja deh saya mau pergi. Nanti dia akan keluar tuh pilihan. Kemudian kita cari flexible date. Tanggalnya bebasin aja. Nah, itu kan keluar tuh. Paling murahnya berapa sih harganya? Nanti akan keluar seperti ini nih. Nih, ada chartnya gitu. Nah, kita bisa lihat nih di chart yang mana nih. Ini yang terendah ini kan yang paling murah nih. Nah, kita klik aja di sini, nanti kita akan pindah ke website maskapainya. Kayak gitu. Ya, jadi itu tips buat teman-teman pada malam hari ini. Ya. So, terakhir menghitung budget. Ini menghitung budget untuk orang awam. Jadi buku ini memang untuk orang awam. Buat teman-teman yang sudah pernah masuk di kelas saya sudah pernah membagikan bagaimana cara menghitung quotation. Jadi ini untuk orang awam, saya ada untuk ini aja, checklist budget ya. Jadi mereka biasanya ngeklik aja seperti ini. Oke, saya pikir sudah cukup nih Vero untuk sharingnya pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah join. Buat yang udah join pada malam hari ini, silahkan untuk lapor ke Vero untuk dapatkan ebook ini secara gratis. Buat yang enggak join tapi masih member akan mendapatkan harga potongan, dan yang bukan member membeli dengan harga full senilai 35.000. Baik, kalau nggak ada yang tanya ya so far, terima kasih ya sudah join pada malam hari ini. Senang banget
saya kembali lagi ke channel original saya di YouTube untuk Tourism Digital Marketing. Terima kasih yang sudah setia selalu ikut di dalam kegiatan saya. Semoga bisa jadi travel agent yang top. Terima kasih. Selamat malam semuanya.